Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Hukumnya wajib. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita yang tiada terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, sedangkan kita tidak bisa menghitungnya. Jangankan membalas, menghitungnya saja tidak bisa. Salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kita untuk hadir memenuhi panggilannya. Sebab apa? Orang yang tidak memiliki iman kepada Allah, walaupun dipanggil 100 kali, 200 kali, ya 300 kali, bahkan beribu-ribu kali, ya, maka tidak akan terkesan ya dengan panggilan Allah itu. Karena apa? Bagaimana terkesan kalau di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itulah sesungguhnya kekuatan yang menggerakkan kita. Kekuatan yang menggerakkan kita agar kita bisa hadir memenuhi panggilan. Dengan iman itu juga kekuatan yang menggerakkan hati kita untuk dapat berbuat ya perbuatan yang berat sekalipun akan menjadi ringan. Karena apa? Ada iman. Di dalam iman kemarin ada cinta, ya. Dan kecintaan itu adalah merupakan energi yang dahsyat, yang kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang berat menjadi ringan karena di sana ada kesenangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya akan membahas tentang kejujuran. Hal ini sangat penting. Karena apa? Karena seringkali manusia itu berbuat karena situasi, berbuat karena orang, berbuat karena suatu keadaan. Wah, ini nggak ada orang ya, saya ada kesempatan berbuat ini. Oh, ini nggak ada orang, saya kesempatan mengambil itu. Ya. Wah, ini nggak ada orang yang ngerti, kesempatan saya mengucapkan seperti ini. Jadi terkadang orang itu membuat pertimbangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
untuk mengatakan sesuatu atau tidak mengatakan sesuatu seringkali pertimbangannya makhluk, ya, pertimbangannya orang. Karena apa? Seringkali orang bersembunyi, ya, kepada orang lain. Seringkali orang takut kepada orang lain, tidak takut kepada Allah. Nah, ini yang akan menimbulkan kedustaan, ketidakjujuran. Jadi seseorang itu bohong, seseorang itu melakukan sesuatu pengkhianatan, penipuan, itu karena tadi awalnya dasarnya iman. Dia tidak merasa sedang dilihat oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Kalaupun dia merasa sedang dilihat oleh Allah, dia pun tidak takut kepada Allah. Inilah akar masalah daripada sebuah kebohongan. Jadi sebuah kebohongan itu akan terjadi pada diri seseorang ketika dia memiliki kecintaan yang tidak terbatas pada dunia untuk mencapai keinginannya. Dia tidak ada rasa takut kepada Allah yang melihatnya, tidak merasa takut kepada Allah yang akan mengadili dan menghukuminya. Dia hanya takut kepada manusia yang menyaksikannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dia akan berbohong, ya. Ini penyebab utama kenapa terjadi ketidakjujuran, ya. Karena ada rasa cinta kepada dunia, ya, kepada harta, kepada apa yang diinginkannya, ya. Sementara dia kosong dari mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihatnya. Sementara dia kosong bahwa setiap perkataan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah akan lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang berbohong sesungguhnya dia telah membohongi diri sendiri, ya. Karena apa? Karena dia menafikan kekuatan Allah, menafikan bahwa Allah Maha melihat, menafikan kepada Allah yang Maha memeriksa, Maha mengawasi, ya. Memang Allah tidak langsung, ya, menunjukkan fisiknya, saya melihat kamu, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kepada kita, ya, wa yudrikul absar wa yudrikul absar, ya. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, ya. Ya. Kita semua tidak bisa menjangkau, ya. La tudrikul absar, kita semua, kalian semua tidak mampu menjangkau, ya, terhadap Allah. Tidak pernah mampu akan menjangkau terhadap Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjangkau, ya, penglihatan kali. Penglihatan kita itu serba terbatas, tapi penglihatan Allah tidak terbatas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita tidak mengetahui. Allah melihat apa yang kita tidak melihat, ya. Maka di sana Allah tidak perlu memasang CCTV, ya. Sedangkan manusia dengan segala keterbatasannya untuk mengakses informasi harus pasang CCTV. Tapi apa yang terjadi? CCTV bisa dimanipulasi, ya. Maksudnya CCTV itu apa namanya? Bisa saja, ya, kalau akan mencuri CCTV-nya ditutupi, CCTV-nya
dicopot gitu kan, supaya suatu peristiwa bisa dimanipulasi kan gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dapat melihat diri kita tanpa harus CCTV ya. Ini manusia tidak pernah akan lepas dari pandangan Allah, karena pandangan Allah tidak terbatas. Pandangan Allah itu dohron wa batinan. Ada pandangan dohir dan ada pandangan batin. Pandangan dohir, diri kita akan terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat merekam aktivitas kita setiap saat ya. Tidak pernah ada informasi yang terlupakan. Mengapa? Karena tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, organ tubuh kita menjadi saksi atas perbuatan kita ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka dalam hal ini sesungguhnya percuma orang yang berbohong, orang yang berkhianat, karena tidak membela diri. Orang yang berbohong tidak membela diri, bahkan dia merendahkan derajatnya. Pertama, dia telah menafikan Allah yang melihat. Yang kedua, dia telah menafikan malaikat yang mencatat. Yang ketiga, mulutnya yang berbohong ini, dia akan menjadi saksi dan menjadi bukti, evidensi atas kebohongan. Sehingga orang yang berbohong tidak akan selamat. Mungkin dari sisi manusia ya bisa terjadi, tetapi tidak mungkin akan terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun resikonya ketika orang itu takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah ya, di samping dia memiliki derajat yang rendah di sisinya, dia juga akan terkena balanya, bencananya dari perkataan sendiri ya. Jadi kebohongan itu tiada lain adalah akan menghancurkan diri sendiri. Kelihatannya dia selamat, apalagi bisa bersumpah-sumpah di hadapan hakim, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu ya kan. Tetapi dia tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimani rahimakumullah, kebohongan merupakan salah satu bentuk perbuatan bukan saja merugikan diri sendiri, dia akan merugikan orang lain. Asbab dari kebohongan itu banyak orang yang kehilangan haknya karena kebohongan itu. Maka peristiwa yang terjadi terkait dengan kebohongan ini akan menimbulkan kerusakan yang besar. Tetapi sebaliknya, kejujuran walaupun pahit, namun dia akan menghasilkan natijahnya. Pernah satu orang ya, dia melakukan upaya untuk mengumpat ya, hingga akhirnya dia mengatakan begini dan begitu ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia di hadapan Nabi, kedua orang itu bertengkar dan Nabi itu mengatakan, ingatlah, saya adalah manusia, saya akan memberikan keputusan sesuai dengan informasi yang kalian katakan. Andai di antara kalian ada orang yang pandai bersilat lidah sehingga mengatakan ini dan itu, kemudian saya memutuskan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi,
maka sesungguhnya kalian telah menyediakan diri dengan api neraka. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwa Islam itu al-Islamu yahkumu bidzohir. Nabi itu akan memberikan keputusan peradilan, kehakiman, membuat keputusan secara dohir. Tetapi wallahu yahkumu bil batin. Tapi Allah akan memberikan keputusan ya batin manusia. Jadi seandainya ada orang berdusta, ada orang berbohong, maka mungkin saja hakim akan memutuskan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Tetapi ketika Allah membuat keputusan, maka Allah yang tahu dohron wa batina. Jadi sesungguhnya sangat percuma orang yang berbohong, karena orang berbohong itu sudah menunjukkan kemunafikan, dan kemunafikan fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sudah disediakan oleh Allah terang daripada neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada di kerak daripada neraka. Dan orang-orang yang berbohong itulah ciri utama orang munafik. Maka jangan sekali-kali kita suka berbohong. Katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Pernah terjadi ya, kejujuran yang dilakukan oleh seorang hakim ya. Ketika itu saat Ali bin Abi Thalib telah kehilangan baju besi. Baju besi itu hilang pada satu hari, maka dia melihat baju besi itu dipakai oleh orang lain. Saat itu Ali menjadi seorang khalifah. Dia bisa saja menekan hakim untuk memberikan pembelaan. Karena apa? Dia sebagai presiden, khalifah pada saat itu, dia bisa menekan kepada hakim untuk membuat keputusan yang disukai. Tapi tidak dengan Ali bin Abi Thalib, karena kejujurannya. Dia sebenarnya telah mengatakan, wahai Ali, ya, apakah kamu yakin ini baju besi kamu? Dalam sebuah persidangan demikian. Iya, ini ciri-cirinya, kan gitu. Disebutkan oleh Ali. Adakah engkau bisa menghadirkan seorang saksi? Maka pada saat itu Ali mengatakan bahwa ini keluargaku yang tahu. Tetapi aturan hukum di dalam membuat keputusan bahwa seorang saksi ya, itu bukan dari keluarganya sendiri. Dia harus bisa mengambil saksi dari orang lain, dan Ali tidak bisa menghadirkan saksi dari orang lain itu. Maka selanjutnya hakim itu membuat keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Artinya kalau hakikinya itu ya, itu memang baju besi milik Ali, tapi gara-gara secara dohir ya tidak dipenuhi saksi ya, maka hakim membuat keputusan ya untuk memenangkan orang Yahudi tadi ya. Ini Ali seorang presiden, seorang khalifah yang kehilangan baju besi. Dia sudah menunjukkan ciri-cirinya. Hanya gara-gara tidak bisa menunjukkan menghadirkan saksi ya, maka dalam hal ini hakim telah membuat keputusan memenangkan orang Yahudi. Sesungguhnya keputusan hakim ya, dia hakikinya adalah keliru, gitu kan? Tapi dia telah memenuhi hukum-hukum syar'i, karena dia telah menetapkan sebuah keputusan sesuai dengan syarat-syarat keputusan. Kalau harus ada saksi, tidak ada saksi, ini mengaku, itu juga mengaku, itu
gitu kan? Nah, maka ini kejujuran seorang hakim dalam menegakkan sebuah keadilan. Belum itu adil. Keadilan artinya dia telah membuat keputusan sesuai dengan prosedur yang benar, walaupun pahit. Tetapi apa yang terjadi? Kejujuran yang dilakukan oleh seorang hakim untuk membuat keputusan dengan keadilannya, dengan keadilan artinya dengan menggunakan prosedur yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka Allah memberikan daripada natijahnya. Apa natijahnya? Ya, natijahnya luar biasa. Ya, akhirnya orang Yahudi tadi dia merasa heran, terkagum-kagum. Ya, bagaimana bisa terkagum-kagum, bisa heran itu bagaimana? Kok tidak menggunakan kekuasaannya ya si Ali? Ya. Tapi Ali telah menyerahkan semua urusan ini dengan dia telah melakukan ikhtiar. Tapi keputusan ada pada hakim dan dia tidak marah juga kepada hakim. Ya. Dia telah melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Akhirnya justru orang Yahudi itu dia sadar ya, masuk kepada Islam ya, gara-gara melihat kejujuran ya, gara-gara melihat daripada kedisiplinan. Dia melihat bahwa seorang Islam itu adalah orang yang benar-benar konsekuen ya terhadap aturan ya. Sehingga akhirnya dia juga menjadi jujur. Iya memang ini saya menemukan ya, ini di sini dan di situ dan seterusnya. Dia akan balik menjadi jujur. Bagaimana seorang pendusta dia akan berubah menjadi seorang jujur? Karena ada orang yang jujur, ada orang yang konsisten, ada orang yang taat asas, taat aturan, maka dia akan menghadirkan hidayah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengontrol setiap ucapan manusia. Wa sirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur ya. Silakan kalian sembunyikan atau kalian jaharkan ucapan kalian ya, berbisik-bisik atau dengan suara lantang gitu ya. Maka bagi Allah tidak terkurangi kemampuan untuk mendeteksi apa yang dikatakan. Karena apa? Innallaha alimun bidzatis sudur. Karena Allah adalah mengetahui apa yang ada dalam dada. Jangankan yang sudah dibisik-bisikkan, terlebih lagi yang sudah diucapkan secara lantang, masih disembunyikan dalam dada manusia, masih disembunyikan dalam hati manusia. Apa yang dikehendaki oleh hatimu, apa yang masih terpikirkan dalam pikiranmu, itu Allah sudah tahu. Jadi sangat disayangkan apabila ada orang kemudian suka berbohong ya. Karena percuma berbohong adalah sesungguhnya dia telah membohongi diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencatatnya, mengetahuinya, mengungkapkan, membongkar rahasianya. Inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia, kita harus menunjukkan jati diri kita menjadi seorang yang gentleman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berani mengatakan yang benar, berani mengakui kesalahan. Karena memang manusia itu ketepatan, sifat salah dan lupa. Jangan hanya takut ya disalahkan kemudian dia berbohong. Biasanya kebohongan itu timbul ketika merasa dirinya terpepet. Oh, saya udah gini gimana, akhirnya bohong aja lah ya. Padahal manusia ya akan lebih terpepet mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia harus mempertanggungjawabkan kebohongannya.
Oleh karena itu, mendingan kita berterus terang menyatakan sesuatu kesalahan, kemudian dia minta maaf, daripada dia harus berbohong sehingga kelihatan baik di sisi manusia, tapi dia buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang sudah dianggap buruk di sisi Allah, walaupun tampangnya secara dohir dia gagah di sisi manusia, ya, maka sesungguhnya sudah tidak ada harganya, tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya kehancuran yang dahsyat, kehancuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka sifat berbohong adalah merupakan sifat yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Karena itu adalah sifat yang tidak terpuji. Hadirin rahmani wa rahmatullah. Yang terakhir yang ingin saya katakan, bahwa setiap diri manusia itu pasti dan pasti mengalami sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian yang terkadang orang itu dibisiki oleh iblis. Kamu kan kepepet bohong saja, kamu kan ini nanti daripada sendirian kamu bohong aja. Seringkali iblis membisikkan kita agar kita berbuat bohong. Tapi katakanlah kepada diri Anda sendiri, kebohongan yang Anda buat sesungguhnya telah merendahkan derajat diri Anda sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang rahasia, tetapi karena ucapan yang salah, ucapan yang kebohongan yang dilakukan, maka sangat mungkin ketika Allah menjadikan kita menjadi orang yang dikriteриakan sebagai orang munafik karena diri sendiri. Dan apabila kata-kata kita kemudian diri kita sudah digolongkan oleh orang kepada Allah, digolongkan Allah sebagai orang munafik, sesungguhnya sudah tidak ada yang mampu untuk menolong kita kecuali diri kita sendiri. Pikirkan ketika dia akan berbuat bohong, kita lebih memilih kemunafikan yang akan diazab oleh Allah di dalam neraka, ataukah kita akan menjadi orang yang gentleman, yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf? Karena hadirin rahimani rahimakumullah, apabila sikap kejujuran tidak dibangun dari awal, maka sesungguhnya kita akan mudah mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah syaitan yang hanya mendahulukan sifat-sifat dohiriyah biar hebat di mata manusia, biar tampak tidak pernah salah di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya dia telah keropos karena menghancurkan diri sendiri, menghancurkan martabat sendiri. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita junjung tinggi sifat kejujuran, kita bangun komunikasi, kita bangun sifat kesatria, berani mengakui kesalahan bila kita salah, berani meminta maaf, dan berani untuk kita meminta saran dan nasihat. Karena sesungguhnya ketika manusia mampu mendudukkan dirinya, ya, mengakui dirinya sebagai hamba yang lemah, maka sesungguhnya Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang inginnya selalu ditinggikan oleh Allah dan meninggikan diri, maka Allah akan menyeret dari kedudukannya kepada kedudukan yang lebih hina, bahkan kedudukan yang sehina-hinanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum